Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa khalili rabbina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia dari sisinya sehingga kita bisa berkumpul dalam salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena niat kita, tujuan kita ke sini tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki niat kita adalah dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan surga. Tidak ada uang yang kita cari di sini, tidak ada wanita yang akan kita nikahi, dan tidak ada motif-motif dunia lainnya insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu luruskan niat kita. Karena memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semakin kita tinggal di dunia yang penuh dengan fitnah ini, maka kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, kata Allah. Penggalan terakhir dari surah Al-A'raf 168. Dan kami sungguh menguji mereka manusia itu, kata Allah, bil hasanati dengan kebaikan-kebaikan, was sayyiati dan dengan keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Banyak sekali fitnah itu artinya ujian, ya. Di antara mana fitnah itu ujian yang bisa melalaikan kita dari jalan Allah. Di antaranya adalah fitnah dunia. Betapa banyak dahulu seseorang rajin beribadah, rajin menghadiri majelis ilmu, rajin belajar ilmu agama, namun ketika dibukakan dunia baginya, maka ternyata dia tidak muncul-muncul lagi. Bahkan terkadang kewajiban pun dilalaikan. Na'udzubillahi min zalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, sekitaran 1400 tahunan yang lalu, sebuah kisah yang sangat menarik sebagaimana terdapat dalam hadis sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Ketika waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin di kota Madinah, dan Islam waktu itu sedang berjaya, berkembang, sampai-sampai kekuasaan Islam sampai ke negeri Bahrain. Diutuslah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk mengambil upeti, untuk mengambil pajak dari kaum Majusi, ya, di negeri Bahrain itu. Karena memang dalam Islam itu jizyah, upeti atau pajak ini hanya diambil dari ahlul kitab, diantaranya orang Majusi.
Nasrani, kemudian Yahudi, dan juga orang-orang musyrik, diantaranya orang Majusi. Ketika terdengar kabar bahwasanya Abu Ubaidah Al-Jarrah pulang dari Bahrain, datang dengan membawa upeti yang berisi harta, yang berisi dirham dan dinar, maka waktu itu terdengar oleh kaum muslimin, oleh para sahabat di kota Madinah. Memang cinta dunia ini fitrah manusia, sehingga terjadi gonjang-ganjing. Ayolah sahabat mengatakan kita sholat ramai-ramai harus kita penuhi masjid-masjid kan gitu. Sehingga apa yang terjadi ketika sholat subuh penduduk Madinah sudah berkumpul di masjid sholat bersama Nabi. Kemudian setelah salam selesai sholat, Nabi dengan biasanya menghadap kepada makmum. Fatabassama hina ra'an nasa. Nabi senyum ketika melihat ramai sekali orang subuh waktu itu. Qala azunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidata qad jaa bi syai'in. Saya mengira kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah kembali dari Bahrain membawa sesuatu dunia gitu. Ubasyirukum wa umallikum ma yasurrukum, dan saya berikan ubasyiru wa umalli ma yasurrukum, saya berikan kabar gembira bagi kalian, apa yang kalian inginkan tidak apa-apa. Sampai senyum Nabi mengatakan seperti itu. Apa yang ma yasurrukum, yang membuat kalian senang, tidak apa-apa. Kalian berharap itu dunia tidak apa-apa. Selama tidak haram enggak apa-apa. Diberikan oleh Nabi sesuatu yang menyenangkan orang Madinah waktu itu, kaum muslimin. Namun ingat, setelah itu Nabi menyampaikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Lantas Nabi memberikan wasiat, nasihat, fawallahi, maka sungguh demi Allah, kata Nabi bersumpah. Karena kalau Nabi bersumpah itu itu menunjukkan hal yang sangat besar itu. Karena Nabi itu nggak suka banyak bersumpah gitu. Tapi kalau Nabi bersumpah berarti itu adalah hal yang paling penting. Fawallahi, kata Nabi, ma akhsha alaikumul faqra. Sungguh aku tidak mengkhawatirkan kalian ditimpa oleh kefakiran, oleh kemiskinan. Walakinni akhsha alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah dunia. Walakin akhsha alaikumud dunya. Yang aku takutkan bagi kalian adalah dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, dan kalian berlomba-lomba kepada dunia itu sebagaimana orang dahulu juga berlomba-lomba, kata Rasulullah. Fatuhlikuhum kama ahlakathum, sehingga kalian dicelakakan, dibinasakan oleh sebab dunia itu sebagaimana orang dahulu dibinasakan oleh dunia. Artinya ini fitnah dunia luar biasa. Jangan sampai ada orang, di mana kita tahu Pak kalau kita sedang terkena fitnah dunia kan itu. Ketika kita sibuk ngurus dunia, lalai dengan belajar, lalai dengan menunaikan kewajiban kita. Sebelum ada dunia kita hadir mau belajar agama kan. Setelah diberikan dunia nggak hadir lagi. Kemana dia? Dia sibuk dia banyak tokonya cabangnya ada di situ macam-macam cabangnya, ada bagian ini, ada bagian itunya sibuk dia lagi, nggak ada waktu untuk akhirat Ini na'udzubillah, berarti sudah terkena fitnah dunia. Rasul SAW mengatakan dalam hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-malu. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, dan sesungguhnya fitnah yang menimpa umatku adalah harta. Dahulu Pak, sebelum masih enggak berkembang suatu yayasan kompak semua Pak, teman-teman Masya Allah. Namun sudah ada profitnya, sudah ada hasilnya, sudah menghasilkan cuan, mulailah saling sikut, saling hasad
saling suuzon ya. Iya, akhirnya apa? Akhirnya karena masalah dunia, ukhuwah Islamiyah yang tadinya terpelihara dengan baik, karena gara-gara dunia bisa ini luar biasa dunia nih Pak ya, luar biasa. Makanya ada seorang ulama ya kan yang menulis buku Al-Imam Ibnu Abi Dunya ya, namanya ya Abu Dunya dia ya. Namun bukunya luar biasa Pak, bukunya mencela dunia, Zammud Dunya judul buku beliau. Ini luar biasa, bisa Bapak download itu ya. Ya, tercelanya dunia gitu. Sehingganya Hasan Al-Basri pernah mengatakan ya kan, ra'su kullil ad-dunya ra'su kullil khati'ati ya, atau kullil khati'ati ya. Ad-dunya, dunia itu adalah sumber dari seluruh ya kerusakan, keburukan gitu. Kalau seandainya dunia menjadi fitnah, tapi kalau dunia menjadi berkah, itu lain lagi Pak ya. Adalah dunia di tangan para sahabat. Dunia bukan dimasukkan ke hati, namun dunia adalah untuk menggapai akhirat. Berarti dunianya berkah. Itu saja Pak barometernya, enggak susah. Kapan kita katakan harta orang itu berkah? Ya kan? Ketika dia punya harta, dia suka bersedekah. Dah, itu udah berkah itu Pak. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang enggak pernah takut dengan dunianya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu ya sangat ini, kapan saya ini bisa miskin kan dengan gitu. Namun memang dia ditakdirkan kaya oleh Allah ya. Dia sudah keluarkan semua untuk infak ya, untuk sedekah, untuk di jalan Allah. Namun ketika habis ya finansialnya ditambah lagi oleh Allah itu Pak. Itu saja Pak ya, barometernya gampang saja. Jadi kapan harta kita berkah? Ketika harta itu mendekatkan kita kepada Allah. Dan kapan harta itu menjadi fitnah? Ketika harta itu menghalangi kita dari jalan Allah. Gampang saja Pak. Memang ya, untuk beribadah kita butuh harta, betul. Untuk naik haji butuh harta. Untuk menafkahi istri butuh duit, ya butuh waktu ya. Ya, duit gitu Pak ya. Namun ya, hidup bukan untuk duit tersebut. Duit itu hanyalah sarana. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ya kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah harta. Kalau punya harta tidak tercela, ya nggak apa-apa punya harta. Ya, namun harta yang berkah, harta yang bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita, timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah harta yang halal, harta yang berkah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat pelit, bakhil, Pak ya. Ya. Baiklah ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pengajian kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada dalil yang kedua pada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk kepada surah Az-Zukhruf ya, ayat 26 sampai 27 ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah, kecuali ya kepada zat yang telah menciptakanku, sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Jadi dalam ayat ini sudah kita singgung kemarin ya. Dalam ayat ini terdapat dua kaedah dalam memahami la ilaha illallah. Kaedah yang pertama ya, bahwasanya kita menafikan segala yang disembah selain Allah dan berlepas diri darinya, dan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah ini, dalam surah Zukhruf ayat 26 ini, Allah mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim
yang mana Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang disembah oleh ayah dan kaumnya. Bahwa di sini terdapat faktor ini Pak ya, faktor penafian. Karena dalam tauhid itu la ilaha itu penafian, tidak ada ilah, itu kan penafian itu Pak. Ya, penolakan gitu. Pengingkaran. Kita mengingkari segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang diibadahi. Ya, kemudian kita tetapkan yang diibadahi itu hanyalah Allah. Maka dalam ayat ini terdapat an-nafyu wal isbat. An-nafyunya innani bara'um mimma ta'budun. Kemudian mana al-isbatnya, penetapan yang disembah hanya Allah saja, yaitu illalladzi fatarani, gitu. Kecuali zat yang telah menciptakanku gitu. Kemudian bara'um mimma ta'budun itu sudah kita jelaskan ya, bara'un ya. Ini bermakna bari, namun lebih lagi ya. Karena bara' ya ini sighah mubalaghah yang maknanya Nabi Ibrahim betul-betul berlepas diri, betul-betul anti ya, terhadap segala bentuk kesyirikan. Begitulah seharusnya sikap seorang muslim Pak. Kita harus anti terhadap segala bentuk kesyirikan dan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan gitu. Karena syirik itu adalah najis ya, najis maknawi. Kalau seandainya berak, kencing itu najis hissi ya. Najis yang tampak, ada najis yang tidak kelihatan namun dia berbahaya ya. Itu adalah kesyirikan. Maka syirik itu juga najis ya. Makanya orang musyrik dalam Al-Qur'an disifati oleh Allah sebagai najis ya. Artinya apa? Najis yang ada dalam keyakinan mereka. Kemudian illalladzi fatarani ay khalaqani wa huwallahu fa huwa ma'budi wahdahu. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Fatarani artinya khalaqani ya, yang telah menciptakanku. Dia adalah Allah, sesembahanku ya, Tuhanku maksudnya. Wahdahu, dia semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Kemudian makna secara global juga ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Munasabatul ayati lil bab ya, kesesuaian ayat di atas yaitu surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 terhadap bab tentang tafsir tauhid, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Beliau mengatakan qala al-muallifu hafizahullahu taala, qala asy-syarihu hafizahullahu taala, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat di atas tersebut ya dengan bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi bagaimana hubungannya gitu. Kata beliau annaha dallat ala ma'na tauhidi, sesungguhnya ayat di atas ya menunjukkan kepada makna tauhid ya. Wa syahadati alla ilaha illallah, dan menunjukkan kepada makna syahadat, kesaksian la ilaha illallah. Jadi bagaimana makna tauhid itu? Gampang aja Pak, tidak sulit ya. Tidak ribet sebenarnya. Makna dari la ilaha illallah, makna tauhid tersebut adalah wal bara'atu minasyirki. Maknanya adalah berlepas diri, anti dari segala bentuk kesyirikan gitu. Wa ifradillahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah ya, menunggalkan Allah di dalam segala bentuk peribadahan. Nah, itu Pak. Itulah makna la ilaha illallah. Maka ayat di atas itu sesuai sekali dengan bab tentang tafsir tauhid. Di situ letak kesesuaiannya. Di situ letak kesamaan ya, kecocokan antara ayat di atas dengan makna tauhid, makna la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala nafyi alladhi 'abbara anhu al-Khalil biqaulihi. Karena la ilaha illallah, maka sesungguhnya la ilaha illallah ini mengandung kepada penafian. La ilaha itu la nafiyah dalam bahasa Arab ya. Artinya mengandung penafian. Penafian itu artinya peniadaan gitu. Alladzi 'abbara anhu al-Khalil, yang diungkapkan oleh al-Khalil. Al-Khalil di sini adalah gelar ya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu gelar beliau Khalilullah.
kekasihnya Allah gitu. Jadi perkataan daripada Nabi Ibrahim dalam ayat ini, yakni innani bara'un, itu mengandung penafian. Sesungguhnya aku berlepas diri. Lihat Pak, ada banyak taukid di sini. Innani, ya, inna, ya kan, ini harfu taukid, huruf yang artinya sesungguhnya, ya kan, benar-benar sesungguhnya aku benar-benar berlepas diri, kan gitu. Ini menafikan apa? Menafikan segala yang disembah selain Allah. Wal isbat, kemudian la ilallah juga mengandung isbat, ya, penetapan. Alladzi abaru anhu biqaulihi, yang mana Nabi Ibrahim mengungkapkan tentang makna isbat, penetapan dalam ayat di atas dengan perkataan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam ayat ini, yakni perkataan beliau illallazi fatarani gitu. Kecuali zat yang telah menciptakanku. Nah, jadi ini di antara dalil. Di mana dalil ulama mengatakan arkanu la ilaha illallah, rukun-rukun kalimat la ilaha illallah itu adalah an-nafyu wal isbat? Ini dia dalilnya. Ya kan, dalilnya ada gitu. Namun para ulama ingin memudahkan kepada kita. Ya, secara teks memang nggak ada Nabi mengatakan rukun la ilaha illallah itu dua, memang nggak ada. Ya. Namun ini untuk memudahkan, karena kalau orang dahulu, para sahabat ketika mendengarkan ayat la ilaha illallah itu langsung tahu dia. Nah, berarti di situ ada nafyu dengan isbat, langsung tahu. Tapi kita yang sudah jauh ya dari mereka, dari zaman para sahabat, maka para ulama memberikan keterangan-keterangan untuk memudahkan saja ini. Namun dia memiliki dalil gitu ya. Yang penting kita lihat dalilnya, kan gitu. Kemudian kata beliau ma yustafadu minal ayah, apa saja istifadah atau pelajaran atau faidah ya yang diambil dari ayat di atas surah Zukhruf 26 sampai 27 di atas. Pelajaran yang pertama kata beliau, anna makna la ilaha illallah, sesungguhnya makna dari la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasil ibadati lahu. Makna yang pertama adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan mengikhlaskan ibadah untuknya, yakni untuk Allah. Begitu cara kita mentauhidkan Allah. Bagaimana Pak cara kita mentauhidkan Allah? Yakni mengikhlaskan ibadah. Ikhlas itu arti murni. Artinya ibadah kita itu murni hanya untuk Allah. Jadi tidak ada tujuan yang lain dalam ibadah kita melainkan hanya untuk Allah saja. Wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu, dan berlepas diri dari segala bentuk ibadah, ya kan, seluruh bentuk ibadah ma siwahu, yang selain ya untuk Allah. Jadi kalau ibadah itu hanya untuk Allah, berarti ibadah kepada selain Allah itu sudah nggak ada lagi. Berarti dia sudah mentauhidkan Allah. Namun kalau seandainya dia masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah gitu Pak ya, berarti dia belum mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Terkadang orang berbuat kesyirikan itu karena syirik sudah menjadi adat dan tradisi. Ya sebagaimana ya orang-orang dahulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perbuatan syirik itu sudah menjadi tradisi leluhur mereka. Ya. Ya. Ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah apa yang diturunkan kepada Allah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ini sudah menjadi tradisi kami gitu. Cukuplah bagi kami mengerjakan apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Sudah ada pernyataan seperti itu Pak, ya. Tidak hanya sekarang itu, ternyata sejarah berulang kembali. Makanya termasuk masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, sifat-sifat orang jahiliyah, mereka taklid buta dengan situs peninggalan tradisi budaya nenek moyang, ya. Ini Allah ceritakan di antara surah Al-Maidah ayat 104.
Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Apabila dikatakan kepada mereka orang kafir Quraisy tersebut, mari ya amalkan apa yang Allah telah turunkan, ya kan? Diajak dia untuk mengikuti apa yang Allah turunkan Al-Qur'an. Wa ila rasul, mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasul, gitu ya, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka orang kafir Quraisy menjawab, qalu hasbuna. Mereka mengatakan, cukuplah, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang telah kami wariskan, apa yang telah diwariskan ya kepada kami oleh nenek-nenek moyang kami, oleh aba'una. Aba' itu jamak dari ab, ya, ayah-ayah yang dahulu-dahulu, ya, leluhur lah kalau kita artikan. Awalau kana aba'uhum, walaupun ternyata nenek moyang mereka la ya'lamuna syai'an, ya, enggak tahu apa-apa gitu. Ya, ternyata nenek moyang kita secara sejarah bukanlah berasal dari umat Islam, ya. Iya. Ternyata orang Hindu lebih dahulu ketimbang Islam masuk ke Nusantara ini, gitu. Ya, sehingga tradisi mereka masih ada, dan ini yang mau dipertahankan, ya, oleh orang-orang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Mereka mengatakan, jangan kita meninggalkan budaya kita, kan budaya kita. Budaya dari mana, Pak? Gitu. Itu bukan budaya kita. Budaya kita itu budaya Nabi Adam. Nabi Adam itu bertauhid, kan gitu. Itu budayanya iblis, ya. Budaya syaitan itu syirik, gitu. Bukan budaya umat manusia. Ya, budaya syaitan supaya kita menjadi kelak temannya di mana? Di neraka. Karena ternyata syirik ini penyebab yang sangat besar, ya, 9,99% lah kalau kita ibaratkan, ya, penyebab orang nggak diampuni, penyebab orang masuk surga itu ternyata syirik. Kalau selain syirik masih ada kemungkinan untuk diampuni, masih ada kemungkinan mendapatkan syafaat Nabi. Orang berzina misalkan, ya, dia bertauhid, dalam artian kata dia tidak menghalalkan dosa zina itu karena dia bertauhid, gitu. Maka masih ada kemungkinan dia untuk masuk surga karena sebab tauhidnya. Tapi kalau dia berbuat syirik, ya nggak ada lagi, Pak. Walaupun orangnya nampak kalem, ya, soleh, nggak pernah zina, nggak pernah minuman keras, nggak pernah mencuri misalkan, baguslah akhlaknya, gitu. Ternyata dia suka minta ke kuburan, gitu ya. Mbah, tolong aku mbah, gitu ya. Ya, istriku lagi sakit, mintanya sama mbah juga, ya. Kemana Allah, kan gitu. Aina Allah, ya. Dia taruh di mana Allah, kan gitu. Di mana peran Allah? Nah, seperti itu, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang meminta kepada selain Allah itu, Pak, orang yang memang tidak memberikan itu penghormatan, ta'zim, ya, pengagungan kepada Allah. Maka orang yang bertauhid itu adalah orang yang selalu mengagungkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus minta, ya, kepada selain Allah? Kenapa harus, ya, menggantungkan hati kepada selain Allah, gitu. Inilah, ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alasannya tawassul lah, ya. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu alasannya tawasul juga, gitu. Iya, mereka bertawasul juga dengan patung-patungan, kan gitu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Namun mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka yang kami sembah itu, patung-patung itulah pemberi syafaat nanti. Penolong kami di sisi Allah. Nah, gitu juga, ya. Syekh kami itu nanti yang akan masukin kami ke dalam surga, katanya. Syekhnya belum tentu masuk surga, Pak, ya. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tauhid, ya. Iya, pentingnya tauhid, karena memang jarang dibahas sekarang, ya, di kampung-kampung. Kasihan kita. Pengajian orang di kampung sekarang banyak kebatinan. Tarekat, ya, thariqah batiniyah, itu. Nur Muhammad itu batiniyah. Penulisnya sudah ditahzir oleh para ulama, sudah ditajrih. Ini orang sesat nih, ya.
Seperti ada buku judul Insan Kamil oleh oleh Al-Jili, ya. Ada penulis orang sufi tarekat batiniyah, ya. Temannya Ibnu Arabi gitu, ya. Na'udzubillahi min zalik, ya, keyakinan wahdatul wujud. Gitu, na'udzubillah. Yang mana mereka itu ada kesamaan dengan apa? Dengan orang Nasrani. Kalau orang Nasrani itu mempertuhankan Nabi Isa, mereka orang tarekat kebatinan ini mempertuhankan Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad itu adalah ayah kita, ayah ruh kita. Adapun ayah biologis kita, ayah jasad kita Nabi Adam. Nah, itu yang dibawa oleh dokter dari Payakumbuh itu, gitu ya. Iya, yang sudah dikritisi oleh banyak sekali, ya, bahkan gurunya sendiri, Pak, sama-sama orang Asy'ari kan gitu. Ya, karena Asy'ari itu memang beda dengan Sufi dia. Kalau Asy'ari itu lebih kepada masalah asma wa sifat ketergelincirannya. Tapi kalau Sufi itu sudah tauhid ibadah itu. Ya. Iya. Bahkan dia tidak mengatakan sesat orang Nasrani itu, ya. Kalau orang Nasrani itu menyembah Nabi Isa, kalau melihat kebesaran Allah di Nabi Isa itu gitu, ya, itu nggak apa-apa kan, na'udzubillah, nggak apa dari mana gitu. Allah sendiri katakan kafir kok. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa, gitu. Maka sungguh telah kafir, Allah yang mengatakan, orang yang mengatakan, ya, Allah itu tiga, trinitas gitu. Ada Tuhan Bapa, kemudian ada anak Allah kan gitu, na'udzubillahi min zalik. Gitu, Pak. Dia bilang nggak apa-apa, kena wahdatul wujud itu, ya. Keyakinan batiniyah itu. Inilah yang menurut saya itu, hadirin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, ya, hendaknya berhati-hati, ya, terhadap pemahaman akhir zaman. Memang, ya, di akhir zaman ini memang banyak dajjalun, ya, kadzabun, ya. Bahkan banyak yang mengaku nabi juga. Walaupun nggak ngaku nabi, namun kehebatannya sudah kayak nabi, ada juga, Pak. Iya. Bisa menghidupkan kucing kan gitu. Hampir mati nih kucingnya, ya, Masya Allah, ya. Dari mana dia menghidupkan kucing, ya? Ya, kapan kucing itu mati kan? Siapa bilang kan gitu? Itu kata-katanya aja. Karena memang begitulah tingkahnya Sufi, ya. Suka mengada-ngada kan gitu. Karena Sufi ini suka sekali dipuji, Pak, sehingga dia merasa takjub, ya. Oh, kata orang, Masya Allah, sakti nih Ustaz, ya. Karomahnya luar biasa, ya. Na'udzubillah. Namun bukankah karomah itu tipu daya syaitan, ya, na'udzubillahi min zalik. Ada juga yang ngaku saya bisa ketemu Nabi langsung, katanya. Nabi itu sudah beda alam, Pak, ya. Orang yang meninggal itu, ya kan, dalam akidah Islam itu nggak bisa lagi gentayangan arwahnya. Mereka sudah apa? Sudah berada di alam berbeda dengan alam dunia, gitu. Iya. Itu keyakinan Islam, ini pokok keyakinan akidah Islam tuh. Orang yang sudah meninggal nggak ada lagi roh gentayangan, gitu. Nah, ini, dia mengatakan nengok Nabi, katanya. Tapi pas Nabi istighfar pula, astagfirullah, Nabi muncul, ya. Seolah Nabi marah sama dia mungkin, ya, istighfar dia. Iya, nengok Nabi kok istighfar pula, ya. Kalau betul dia nengok Nabi, pasti dia bilang Masya Allah, kan gitu, ya. Masa istighfar pula? Biasa istighfar tuh, Pak, kalau kita nengok sesuatu yang buruk kan gitu. Istighfar, kan. Ada orang maksiat, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya kan. Mau mampu jangan seperti itu, kan. Masa, ya, saya lihat itu, ya, videonya yang dia bilang ketemu Nabi, ya kan, di YouTube lagi, ya, live lagi, na'udzubillah, ya, ada aja langsung istighfar, ya. Kalau yang satu yang diaman itu terbelalak matanya, Pak, katanya nampak Nabi, ya Allah, orang nampak Nabi ini tunduk, ya, Pak, ya, bukan kita pelototi kan gitu. Nah, ada juga yang di mana itu, ya, di Kalimantan, ngaku ke kuburan Nabi, langsung keluar Nabi dari kuburnya, katanya. Habis itu Bapak diciumnya lututnya, na'udzubillah, seolah dia hebat pula dari Nabi pula cium lututnya. Emang dia siapa kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, katanya memuliakan Nabi, itu bukan memuliakan Nabi, itu yaitu merendahkan, ya, Nabi SAW, ya. Kalau seandainya Nabi itu bisa dilihat ketika yaqazah, ya, ketika terjaga, pasti sahabat yang lihat Nabi, istrinya yang lihat, ya, Pak, ya. Aisyah nampak Nabi, ya, Sofiyah ketemu dengan Nabi itu. Namun sekarang kita minta mana riwayat yang sahih, gitu.
Ya kan? Masa Nabi dia yang bisa lihat, istri Nabi nggak pernah lihat Nabi setelah meninggal? Emang dia hebat dari istri Nabi kan gitu? Iya. Abu Bakar nggak pernah ada riwayatnya. Abu Bakar nengok Nabi, ngobrol sama Nabi pas Nabi udah meninggal kan gitu. Nah ini orang-orang ini penyesat umat, hati-hati ya. Harus kita sampaikan itu. Ini masalah akidah soalnya. Ya, dia pula ya keluar-keluar mampu melihat Nabi, walaupun dalam keadaan terjaga nggak tidur gitu. Tapi dalam keadaan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bisa orang itu melihat Nabi. Namun ketika tidur dalam alam mimpi, ya betul itu. Karena ada hadisnya kan gitu. Dan syaitan, jin itu fa inna syaitana la yatamassalu bi katanya. Kalau seandainya kalian lihat aku dalam tidur dalam mimpi, maka sungguh faqad ra'ani, maka sungguh kalian telah melihatku, ya kan, dengan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya betul itu gitu. Karena syaitan itu nggak bisa menyerupai Nabi. Namun ini dalam alam tidur, alam mimpi bisa gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bukan dalam keadaan terjaga sekarang ini gitu ya. Iya, karena ada orang yang lebih hebat keimanannya daripada kita, tidak pernah ngaku-ngaku seperti itu, kan gitu. Ya kalau seandainya ada benar keyakinan itu pasti diriwayatkan oleh para sahabat ya, secara mutawatir diriwayatkan kan gitu. Namun kan enggak ya. Ini hanya halu saja. Keyakinan halusinasi itu ya. Iya, haluisme itu ya. Iya. Menghalu dia ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kebatinan itu banyak halu memang, Pak. Ya, orang-orang kebatinan itu. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Dan kebatinan itulah yang menyebabkan banyak orang-orang itu terjerumus kepada kesyirikan. Ya, kayak ilmu-ilmu hikmah kata mereka itu kan kebatinan semua. Itulah ya, seperti membuat raja, zimat, itu kan itu. Mereka anggap itu ilmu hikmah. Hikmah dari mana seperti itu kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, izharul bara'ati min dinil musyrikina. Menampakkan ya bara'ah, menampakkan ya antipati kita dari agama musyrik. Artinya kita harus menampakkan ya bahwasanya kita mengingkari, berlepas diri, anti terhadap agama-agama selain agama Islam. Iya, tegas kita, itu agama salah itu. Nasrani kufur itu. Ya kan? Yahudi kufur, Allah yang mengatakan bilang. Jangan bilang kita agama itu semuanya sama. Ya Allahul musta'an ya. Jangan pula kita nggak bisa di dunia ini, ya kan? Ada profesor ya yang katanya hebat tafsir ya, katanya nggak bisa kita menyalahkan gitu, katanya agama selain agama Islam. Yahudi nggak bisa kita salahkan, Nasrani nggak bisa kita salahkan. Ntar aja di akhirat kita tahu. Nauzubillah, nggak bisa disalahkan mana? Bapak nggak baca ayat apa gitu kan? Atau sok-sok ya kan? Sosok toleransi itu, Pak ya. Allah sendiri yang mengatakan ya, innal ladzina kafaru, lihat ini jelas gini, ayat muhkam ini jelas sekali, nggak butuh banyak tafsir, ini jelas sekali ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, jelas sekali sesungguhnya orang kafir itu siapa mereka, min berasal dari, min itu bahagian sebahagian gitu ya, bahagian dari itu gitu, tab'idiyah gitu. Iya, sesungguhnya orang kafir itu min berasal dari mana? Bagian orang kafir itu dari mana? Min ahlil kitab, jelas. Ahlul kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani, Majusi juga. Wal musyrikin, dan segala bentuk orang-orang musyrik, Hindu, Buddha itu Konghucu musyrik semua itu. Ya kan? Fi nari jahannam kata Allah. Kalau nggak bisa kita bilang salah, kenapa Allah bilang masuk neraka? Kita hanya menyampaikan firman Allah, Pak, gitu. Bukan kita sedang melecehkan mereka, enggak gitu. Namun inilah firman Allah, inilah Al-Qur'an ya, menyatakan terhadap mereka kan gitu. Itu bukan radikal, Pak. Ya bukan radikal itu ya. Kita mengatakan orang non muslim itu, orang kafir itu sesat, itu bukan radikal. Dari mana itu radikal kan gitu. Ya. Karena yang salah tetap kita katakan salah, enggak radikal itu. Yang radikal itu
kalau sudah melampaui ketentuan, ya, ketentuan agama dan ketentuan pemerintah yang berlaku, ya, yang tidak melanggar ketentuan agama. Ketentuan pemerintah bagaimana? Ya, yang nggak boleh itu ya kita langsung menghajar mereka, ya. Itu memang secara agama pun nggak boleh, karena orang kafir itu banyak tingkatan, kan sering kita sampaikan. Tidak semua orang kafir itu harus kita hajar juga, kan gitu. Ya, ada di situ kafir zimmi, ada lagi namanya kafir muahad, ya. Ya, ada kafir yang tidak memerangi umat Islam, kafir yang dalam perjanjian dengan pemerintah umat Islam, seperti kafir yang banyak yang ada sekarang, ya, yang non muslim ini nggak boleh kita ganggu memang dalam Islam itu. Ini nggak radikal, ya. Yang boleh kita perangi karena dia memerangi kita. Itulah kafir harbi. Orang-orang kafir yang menjajah umat Islam, membantai umat Islam, yang merongrong umat Islam, ya. Nah, itu baru boleh kita perangi, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini enggak radikal dari mana, kan gitu. Nah, radikal menurut definisi siapa? Kalau dalam Islam itu bukanlah tatarruf, ya. Itu bukanlah radikal gitu. Karena yang namanya radikal itu ghulu, ya, melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat, dia lampaui gitu. Ini batasannya udah ada dalam syariat, ya, udah ada batasan yang jelas, ya. Nah, kemudian dia lampaui batasan ini, berlebihan dia, ya, itu yang radikal, ya, itu yang ghulu dalam istilah syariatnya. Ini enggak ghulu gitu, ya. Memang begitulah tuntutannya gitu. Bahkan orang-orang kafir sendiri dia menyalahkan kita, kan gitu. Dia nggak percaya dengan agama kita, nggak percaya kepada Rasulullah, orang Nasrani itu. Nabi itu nauzubillah, ya, dicaci-caci mereka. Padahal dalam Islam pun kita nggak boleh mencaci maki sesembahan mereka. Karena kalau kita caci maki, mereka akan balik balas gitu. Mencaci maki Allah, mencaci maki agama kita tanpa ilmu gitu. Makanya kita dilarang oleh Allah untuk mencaci maki sesembahan mereka. Kita hanya disuruh untuk berdakwah, menyampaikan Al-Quran kepada mereka, menyampaikan sunnah kepada mereka, dan dalil-dalil akli lainnya yang tidak bertentangan dengan konsep prinsip dari Al-Quran dan sunnah. Memang ada dalam Islam itu dalil nakli yang dinukilkan dari Al-Quran dan sunnah, kemudian dalil akli. Namun dalil akli ini jangan bertentangan, tidak boleh kontradiktif dengan Al-Quran dan sunnah. Fungsinya dalil akli ini membantu memberikan rasional, merasionalkan, memasukakalkan konsep Al-Quran dan sunnah. Sifatnya tidak menentang Al-Quran dan sunnah gitu. Boleh dengan dalil akli, boleh. Bahkan dalil akli itu banyak dipakai oleh para ulama juga, kan gitu. Dalil naklinya ini, Al-Quran dan sunnahnya ini, kemudian secara akal seperti ini, ya. Namun orang aklaniyun, nah, itu dikatakan oleh para ulama sesat, ya, karena mereka mengedepankan dalil akli daripada dalil nakli. Di situ sesatnya. Padahal di dalam Islam tidak. Dalam Islam itu kita kedepankan Al-Quran dan sunnah itu. Bahkan dalam sumber hukum Islam kan seperti itu. Al-Quran, sunnah, ya kan, kemudian ijma, baru kias. Kias ini di situ masuk dalil akli, akal. Nggak ada kias dulu, ya. Kalau orang akliyun, ya, aklaniyun gitu, ya, ahlu ra'yi, ya, nah, mereka kias dulu, ya. Iya, Al-Quran nanti. Kalau Al-Quran bertentangan dengan akal mereka, ya, mereka katakan ini nggak berlaku lagi ayat ini, kan gitu. Orang-orang liberal itu, ya, ayat ini nggak cocok lagi nih, kan gitu. Na'udzubillahi min zalik, ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang kedua dari yang bisa kita ambil dari ayat di atas, seorang itu harus izharul bara'ah, menampakkan, ya, sikap berlepas diri dari agama musyrik, Pak. Jangan didukung gitu, ya. Ya, jangan dijagain dia gitu, ya, pas Natalan dia. Nah, itu kita harus berlepas diri gitu, Pak, ya. Ini konsep agama Islam seperti itu. Harus ada rasa benci kita, mungkin sama orangnya, ya kan, kita enggak ini, ya, namun karena keyakinannya itu kita benci gitu. Namun benci enggak, ya, tidak berarti kita harus mukulnya, kan enggak juga gitu. Betapa banyak kita benci dengan orang fasik aja walaupun dia Islam, ya, dia enggak sholat, harus ada benci, Pak, ya kan. Dalam hati kita orang yang ninggalin sholat harus ada kita benci gitu, Pak.
Iya, benci dengan perbuatannya, dan iba kasihan dengan orangnya gitu. Ya Allah, kasihan kali dengan orang itu. Kok ya sudah tua nggak sholat, ya Allah. Kasihan kita, bagaimana ntar dia di akhirat kan gitu ya. Ya kan? Ancaman-ancaman orang yang meninggal sholat itu luar biasa kan gitu. Kasihan kita. Ya kan? Terus ada juga pas saya lihat orang tua, sering saya sampaikan Pak, karena itu sangat terkesan Pak. Ya kan? Kisah saya waktu di Sumbar itu ya, di tap laut, di tepi laut itu ya. Waktu lagi habis isya atau main-main sama teman, ada orang tua minum pula Pak. Kira-kira usianya 70 tahun bapak itu. Namun saya waktu itu, ya Allah, ngapa bapak ini kok udah tua kok minum minuman keras gitu. Saya nasihati dia, marah pula gitu ya. Mau mukul saya Pak, ya mau di tangannya saya, padahal sudah 70 usianya. Jalan aja sempoyongan. Payah temannya nahannya. Udah Pak, sabar Pak, udah Pak ya. Dalam hati saya, waduh, kalau saya lawan ini bahaya juga kan. Ya, saya masih muda waktu itu ya, udah 7. Ya kan, tapi memang ya kena pengaruh alkohol. Makanya alkohol itu kata ulama ya, al-khamru ya kan, ummu ya kan, ummul khaba'is gitu ya. Ibunya, induknya seluruh kerusakan ya. Seluruh kejahatan itu ummul khaba'is. Al-khamru ummul khaba'is kan gitu ya. Itu perkataan ulama Pak ya, bukan hadis itu ya. Memang seperti itu kenyataannya. Dengan minum orang bisa merampok, orang bisa membunuh, orang bisa berzina kan gitu. Makanya kita nggak boleh ya untuk minum minuman keras itu, karena itu Allah mengatakan wajtanibuh ya, jauhilah ya, karena dia termasuk min amali syaitan ya. Itu adalah amalan perbuatan syaitan gitu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, masyru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kana aqraban nas. Disyariatkannya untuk berlepas diri dari ya musuh-musuh Allah. Jadi orang kafir itu Pak musuh Allah. Walaupun kafir zim ya, tetap musuh Allah. Yang namanya kafir tetap musuh Allah walaupun dia kelihatan baik ya. Ya, namun sikap kita beda. Musuh Allah yang enggak memerangi kita, jangan kita perangi dia gitu. Kita hanya memerangi dia dari segi pemikiran, pemahaman, akidahnya kita berantas gitu. Boleh, karena dia tidak memerangi kita dari sisi fisik kan gitu. Dia nggak memerangi kita. Itu namanya kafir yang nggak boleh kita perangi itu. Namun nggak boleh kita bermesraan Pak dengan orang non Muslim ya. Diundang Natal ya datang juga kita, tahun baru datang juga. Kadang dikasih amplau ya, apa namanya? Yang non Muslim Cina itu. Ampau ya, senang juga kita. Waduh, masya Allah ya, mantap ini ya. Na'udzubillah, ini nggak boleh Pak ya. Iya, dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran ya. Ini bukan kata syekh ini aja gitu ya. Ada dalilnya ya. Ya. Surah apa namanya itu? Dalilnya adalah surah Al-Mujadilah Pak ya, ayat yang terakhir. Ayat 22. Allah mengatakan la tajidu qauman, tidaklah engkau mendapati suatu kaum wahai Muhammad. Ini kan untuk Nabi Muhammad. Engkau tidak akan mendapati, arti enggak ada gitu ya. Suatu kaum yu'minuna billahi, yang mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, ngaku beriman kepada akhir-akhir, yuwaduna man hadallah, bermesraan gitu ya, berkasih sayang, senang nian dengan musuh-musuh Allah gitu. Wa rasulahu, dan musuh rasulnya. Walaupun mereka musuh Allah dan musuh Rasul ini aba'ahum, ayah-ayah mereka gitu. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara laki-laki mereka kan gitu. Au ashiratahum, atau dari keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana. Orang yang tidak bermesraan dengan orang kafir, walaupun orang kafir itu orang dekat dia ya, secara nasab garis keturunan masih keluarga dia Pak ya. Namun dia karena dia kafir, anti dia enggak ini ya. Iya, dia tidak mau apa namanya itu berkasih sayang, mesra, akrab dengan mereka, kan seperti itu. Orang yang seperti itu kata Allah, ulaika kataba fi qulubihim iman, itulah mereka yang Allah tulis pada hatinya keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, kemudian Allah kokohkan mereka dengan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keimanan gitu ya. Ini bisa dilihat nanti tafsir ruh dalam ayat ini gitu.
Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang mana kekal dia kelak di surga itu. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka, wa radu'an, mereka juga ridha menerima pemberian Allah itu. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah, partai Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya golongan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Bagaimana golongan Allah itu tidak berkasih sayang dengan orang kafir, kan gitu Pak. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya, karena mengingat waktu, ya insyaallah sedikit nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kemudian kita melanjutkan kembali bahwasanya beliau membawakan dalil yang ketiga. Yang pertama tadi, yang kedua tadi adalah surah Az-Zukhruf 26 sampai 25 sampai 26. Sekarang surah Taubah ayat 31. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawlihi taala, dan firman Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah surah At-Taubah ayat 31. Firman Allah yang artinya ittakhadhu, mereka menjadikan, mereka orang-orang Nasrani ini, karena ayat ini asbabun nuzulnya adalah kepada orang-orang Nasrani. Sebab ayat ini turun adalah kepada siapa Pak? Kepada Nasara. Jadi orang-orang Nasrani itu sifat mereka itu kata Allah ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, rohib mereka. Ini akan dijelaskan nanti rohib itu apa artinya. Rohib jamaknya ahbar, ahbarun itu jamak dari kata rohib. Rohib itu artinya adalah ulamanya mereka, pendetanya mereka orang Nasrani. Bahasa Arabnya rohib mereka, rohibuhum, ya kan? Ahbarum, ahbar itu jamak dari kata rohib. Mereka menjadikan rohib-rohib mereka, ulama-ulama mereka, pendeta mereka. Wa ruhbanahum, ruhban itu ya rohib. Yang pertama rohib, yang kedua rohib. Beda apa ya? Nah, beda kata aja. Ha dengan ha. Ketika dikata rohibun, ya, kemudian rohib, ya, ini maknanya sangat bertentangan. Yang rohib maknanya adalah ulamanya mereka, rohib ahli ibadahnya mereka. Arbaban sebagai tandingan min dunillah selain Allah. Wal masih ibn Maryam, dan masih ya, al-masih ini ada Isa, Nabi Isa bin Maryam. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budu ilaha wahida, kecuali hanya beribadah kepada sesembahan yang satu, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah sesembahan yang lain disembah secara benar kecuali dia Allah. Subhanahu, maha suci Allah, maha suci dia Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan gitu. Ya, jadi ayat ini adalah dalil ya tentang tafsir la ilaha illallah gitu. Di mana nanti Pak ya? Nah, ini akan beliau jelaskan di mana korelasi ayat ini, bahwasanya ayat ini beliau jadikan dalil, beliau jadikan penguat argumentasi beliau bahwasanya ini adalah salah satu tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah gitu. Pertama beliau jelaskan makna penggalan perkata dari ayat ini. Ittakhadhu, apa arti ittakhadhu? Nah, kalau terjemahannya sudah tadi ya, mereka menjadikan. Nah, kalau pengertian Arab, nah ini sama dengan kamus Oxford nih Pak ya. Itu kan bahasa English kan gitu.
Ini Arab-Arab nih. Ai ja'alal yahuda wan nasara. Yang menjadikan itu adalah siapa? Pelakunya siapa? Yahudi dan juga ternyata Nasrani juga di sini. Namun kalau asbabun nuzul ini Nasrani. Ini terkait ada sahabat Nabi Pak namanya Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim ini mantan Nasrani, masuk Islam gitu ya. Jadi ketika turun ayat ini ya kan Adi bin Hatim ini sahabat yang mantan Nasrani ini mengatakan kami nggak pernah merasa menyembah Nabi Isa kan? Bukan Nabi saya, kami tidak pernah merasa menyembah pendeta kami, nggak ada, ya kan? Iya. Maka Rasul bertanya kepada Adi bin Hatim ini, bukankah engkau mengikuti apa yang mereka katakan ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah haram, apa yang Allah halalkan, dan kalian ikuti? Iya, katanya. Fatilka ibadatu, itulah bentuk kalian menyembah mereka. Jadi menyembah mereka itu bukan berarti kalian sujud kepada mereka, enggak itu aja gitu. Namun ketika kalian mentaati mereka dalam maksiat, ini bentuk menyembah juga gitu ya. Nah ini maksudnya. Itu nanti ya, kalau nggak salah, itu di tafsirnya Pak ya. Bapak bisa buka itu ya. Tafsirnya surah Taubah ayat 31. Ada riwayat itu, nanti riwayatnya sahih Pak ya. Ya, Bapak bisa nanti ya lihat di tafsir Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan tafsir yang lainnya. Dibawakan riwayat itu. Namun di sini secara ringkas saja. Ahbaruhum, ahbar ini jamak dari rahib ya. Ai ulama'ahum, itu adalah ulama-ulamanya orang Yahudi dan Nasrani itu. Wa ruhbanahum, ruhban itu rahib ya, jamak dari kata rahibun ya. Itu adalah ubadahum, ahli ibadahnya mereka, orang Nasrani dan Yahudi tersebut. Arbaban, tandingan ya, kalau kita artikan tandingan, namun maknanya di sini adalah ai musyarri'ina lahum, yang membuat syariat bagi mereka gitu. Tandingan Allah di dalam tasyri'. Tasyri' itu pembuat syariat. Kalau orang Islam, seorang muslim meyakini musyarri', yang menentukan syariat itu adalah Allah, yang menghalalkan, yang mengharamkan itu adalah Allah. Syariat agama ya, itu adalah mutlak Allah yang menetapkannya. Nah, kalau mereka tidak, mereka kan gitu. Bahkan sampai sekarang ya, mereka masih mengikuti perjanjian lama yang banyak diadopsi dari ya, Paulus ya. Iya, bukan dari apa itu ya, bukan dari Nabi Isa itu Trinitas itu. Ya kan? Iya. Terkadang dari saksi-saksi mereka, Yohanes apalah kan, bukan dari Nabi Isa kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi arbaban di sini adalah pembuat syariat bagi mereka. Yuhalliluna wa yuharrimuna, yang bisa menghalalkan dan mengharamkan. Lianna tasyri'a min khasa'is Rabb, karena pembuatan syariat ya, ini adalah kekhususan Rabb, kekhususan Allah, hak mutlak Allah, hak prerogatif Allah gitu. Membuat syariat gitu. Enggak boleh manusia ikut campur gitu kan. Dalam menetapkan syariat ini halal, ini haram, ini wajib gitu kan. Enggak boleh manusia yang menetapkan, ini Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'a makhluqan fihi, barang siapa yang mentaati makhluk di dalam pembuatan syariat, dalam penetapan syariat, faqad ittakhadhahu rabban, maka sungguh dia telah menjadikannya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Berarti dia sudah mempertuhankan selain Allah gitu. Jadi tidak mesti mempertuhankan selain Allah itu sujud kepadanya, meyakini dia memiliki ya, kemampuan menciptakan sebagaimana Allah juga. Tidak hanya itu Pak ya. Ya, sekedar mentaati perkataannya saja yang bertentangan dengan syariat Allah, ini juga bentuk penuhanannya gitu. Maka kita harus berhati-hati memang dalam masalah ini. Makanya dalam Islam itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam hadis sahih ya, tidak boleh taat kepada makhluk apapun dia makhluknya, kalau dia mengajak kepada maksiat.
Ya, dia mengatakan ayo zina enak, nauzubillah. Kalau kita taati betul ya enak juga ya, halal katanya. Kita ikuti, berarti kita telah menyembahnya. Berarti kita telah mempersekutukan Allah dengan orang ini kan gitu. Nauzubillahi min zalik gitu. Wal Masih ibn Maryam ai wattakhazu Isa alaihissalam rabban ya. Dan Al-Masih itu salah satu gelar Nabi Muhammad ya. Al-Masih ya. Itu afwan Nabi Muhammad pula ya. Nabi Isa ya. Al-Masih di sini maksudnya Nabi Isa. Isa bin Maryam. Yaitu wattakhadhu. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan Isa alaihissalam, Isa atasnya keselamatan Rabban ya. Dia menjadikan Isa sebagai Tuhan gitu. Bi ibadatihim lahu, dengan memberikan ibadah mereka kepada Nabi Isa. Ini keyakinan orang-orang Nasrani. Mereka mempertuhankan Nabi Isa, padahal Nabi Isa berlepas diri kepada mereka. Bahkan dalam beberapa teks Bible yang mereka yakini, Nabi Isa berlepas diri dari pengikutnya yang mempertuhankannya gitu ya. Enyahlah kalian, ya kan, pergi kalian, apa istilah Ibraninya itu Pak, ya kan, ada itu ya, ya kan, nah, iya, nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ya, jadi Nabi Isa berlepas diri dari mereka karena mereka telah mempertuhankan Nabi Isa. Nabi Isa nggak pernah ngaku Tuhan gitu, Nabi Isa mengaku hamba Tuhan ya, maka mereka sudah menyembah sesama hamba kan gitu. Itulah diantara kesyirikan orang Nasrani. Subhanahu amma yusyrikun ya. Maha suci dia, yakni maksud Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tanazzahallahu ta'ala, Allah itu suci. Itu arti tanazzah ya. Tanazzahallahu, Allah itu suci. Ta'ala, Allah maha tinggi. Wa taqaddasa 'anis syurakai, Allah juga taqaddasa itu sama. Taqaddasa, tanazzah itu sama, suci gitu ya. Maka kudus itu arti suci Pak ya. Ya. Taqaddasa 'anis syuraka, Allah itu suci dari ya sekutu-sekutu. Allah itu enggak butuh sekutu-sekutu. Wan nuzarai, dan tandingan-tandingan. Allah enggak butuh tandingan ya. Enggak ada yang menandingi Allah gitu. Bagaimana kita bisa membuat tandingan bagi Allah, karena enggak ada tandingannya gitu. Karena semua yang ada itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah sendiri yang khalik, yang pencipta. Bagaimana mau dibuat tandingan kan? Nauzubillah, nggak ada gitu. Itulah keesaan Allah itu. Allah, qul huwallahu ahad itu. Allah itu esa di dalam penciptaan. Artinya apa? Allah sendiri yang menciptakan itu, esa dalam penciptaan itu. Tidak ada la khaliqan siwahu. Ya, la khaliqa siwahu. Tidak ada seorang pun pencipta selain Allah. Ini orang kafir Quraisy yakin juga nih kayak gitu. Iya, tapi kalau orang Nasrani lebih parah daripada orang kafir Quraisy Pak. Karena orang Nasrani mengatakan Nabi Isa juga pencipta gitu ya. Nah, ya. Namun tidak bisa dibuktikan ya. Karena hanya taklid kepada ya fatwa-fatwa dari Paulus kan gitu. Nabinya orang Nasrani ya. Ini yang menyesatkan umat Nasrani, na'udzubillahi min zalik. Kemudian kata beliau, al-ma'nal ijmaliyu lil ayah. Makna global dari ayat di atas surat At-Taubah ayat 31. Bagaimana maknanya? Yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala Yahudi wa Nasrani. Allah mengkabarkan tentang perihal orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ayat ini menceritakan tentang perihal orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana ya perihal mereka ini, bagaimana kondisi mereka ini? Annahum mustansahur rijala minal ulama wal ibadi. Mereka itu minta masukan gitu ya, berupa nasihat ya, berupa wejangan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Fa'ata'uhum, lantas orang Yahudi dan Nasrani ini mentaati mereka yang mereka anggap ulama, yang mereka anggap ahli ibadah ini. Dalam apa? Dalam perkara apa? Fi tahlili ma harramallah, dalam menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Wa tahrimi ma ahallahu, dan di dalam mengharamkan apa yang Allah telah halalkan.
Fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbi. Dengan perbuatan mereka tersebut, mereka sudah menempatkan pendeta-pendeta dan ahli ibadah mereka pada manzilah atau pada kedudukan Allah, kedudukan Rabb, yakni Allah. Allazi, yang mana min khasaisihi, yang mana di antara kekhususan sesuatu yang khusus bagi Allah adalah at-tahlil wa tahrim, adalah ya kan perkara menghalalkan dan mengharamkan. Itu khusus bagi Allah gitu. Enggak boleh selain Allah itu bisa menghalalkan dan mengharamkan gitu. Kama abadan nasara Isa, sebagaimana juga orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Wa za'amu, dan mereka menganggap annahu ibnullah, bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Fanabadhu kitab Allah, dengan keyakinan mereka ini mereka sudah menentang al-kitab, ya, kitabullah, ya, kitab Allah. Alladzi amarahum, yang mana kitab Allah Al-Qur'an, ya, memerintahkan mereka fihi, di dalamnya, bi taatihi wadahu, untuk mentaati Allah semata dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Hanya Allah saja yang kita taati gitu. Wa ibadatihi wahdahu, dan di dalam beribadah hanya kepada Allah saja kita beribadah. Wa hadza ikhbarun minhu, dan ini adalah informasi, kabar darinya, dari Allah subhanahu, maha suci Allah. Yatadammanu, kabar Allah ini mengandung ingkar ma fa'aluhu, pengingkaran terhadap apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi tersebut. Nazzahu nafsahu amma yatadammanuhu hadzal fi'li minasyirki bihi, dan Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang terkandung, ya kan, dari perbuatan ini, perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut, yang mana perbuatan itu adalah minasyirki, bagian dari perbuatan syirik, mempersekutukan Allah dengannya. Nah, jadi ayat ini intinya adalah mengandung bagaimana sikap orang-orang Nasrani, ya, yang mana mereka mempersekutukan Allah dengan pendeta-pendeta dan ahli ibadah mereka. Bagaimana bentuknya? Ketika mereka mentaati pendeta itu di dalam perkara yang mana itu adalah khusus bagi Allah, yakni di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu Pak, ya. Kemudian bagaimana korelasi ayat ini, ya, dengan bab pembahasan tentang masalah tafsir tauhid? Nanti itu insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya, karena jam sudah menunjukkan pukul 8:30, ya, kurang 5 menit, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.